Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Pada episode kali ini, kita mulai diperlihatkan kehidupan beberapa mantan agen rahasia berkekuatan super. Mereka dulunya bekerja untuk pemerintah Korea Selatan, terlibat dalam misi-misi kotor yang berkaitan langsung dengan elit negara. Kini mereka hidup tersembunyi, berusaha menjalani hidup normal sambil melindungi anak-anak mereka yang juga mewarisi kekuatan spesial. Mereka kemudian dihapus dari sistem, dianggap terlalu berbahaya dan kini hidup tersembunyi. Ada jejak pengkhianatan dan pengkhianat dalam tubuh pemerintah yang mungkin menjadi alasan banyak agen diburu. Penasaran dengan alur ceritanya? Still in Nox TV. Scene lalu beralih langsung ke momen saat Dusik ditangkap. Setelah berpelukan, Mihyun tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Dusik. Hal itu pun membuat Dusik sangat terkejut, hingga ia pun menjatuhkan pisau peninggalan mendiang ayahnya dan lantas menyerahkan diri kepada petugas. Dusik kemudian dibawa ke kantor untuk menghadap Direktur Min. Sesampainya di kantor Direktur Min, Dusik membuat keributan dengan menyandra Direktur Min. Dan di hadapan semua orang, Dusik menembak Mihyun, namun tembakan itu berhasil dihadang oleh tangan Juwon. Jadi, Dusik menyadari bahwa hubungannya dengan Mihyun akan menyeret Mihyun ke dalam permasalahannya. Oleh sebab itulah ia pun sengaja menyerang Mihyun di hadapan semua orang agar orang-orang berpikir bahwa mereka tidak mempunyai hubungan spesial. Ternyata Dusik jugalah yang memberikan pistol sebelumnya kepada Mihyun untuk memperkuat bukti bahwa Mihyun telah mengkhianatinya. Hal yang sama juga diinstruksikan kepada Juwon karena selama sesi latihan menembak, Juwon selalu meleset mengenai tangan target. Oleh sebab itulah ia sengaja memberikan petunjuk agar Juwon melindungi Mihyun dengan tangannya. Sejak kejadian itu, Agensi Keamanan Nasional resmi dibubarkan dan Dusik tak pernah terlihat lagi. Selama berbulan-bulan, Mihyun melanjutkan kehidupannya sebagai pekerja kantoran sambil terus mengharapkan kedatangan Dusik sampai akhirnya di hari salju pertama. Dusik muncul di hadapan Mihyun untuk menepati janjinya, yaitu mengajak Mihyun terbang melihat hamparan salju. Singkat cerita, Mihyun dan Dusik akhirnya menikah dan memiliki seorang putra bernama Bongsok. Mereka memilih hidup di tempat terpencil dan menghabiskan waktu sebagai petani buah apel. Sejak Bongsok masih bayi, Mihyun dan Dusik sudah mengetahui keistimewaan Bongsok seperti ayahnya. Hal itulah yang membuat keduanya semakin khawatir karena mereka tidak ingin Bongsok memiliki nasib yang sama seperti Dusik. Di waktu yang sama, Direktur Min bergabung dengan Badan Intelijen Nasional dan membangun kembali Agensi Keamanan Negara. Keesokan harinya, Bongsok yang sudah beranjak menjadi anak-anak tertarik melihat seekor kupu-kupu. Ia pun mengejar kupu-kupu itu hingga ia tidak sadar bahwa dirinya telah melayang. Menyadari kalau anaknya menghilang, Mihyun lalu berteriak mencari Bongsok. Dusik yang mendengar hal itu langsung terbang mencari anaknya dan ia pun menemukan Bongsok yang sedang menangis ketakutan. Karena kejadian itu, Mihyun selalu mengikat tubuh Bongsok agar ia tidak hilang lagi. Suatu hari, seorang lelaki tua membeli apel di rumah mereka dan ternyata lelaki tua itu adalah kepala sekolah Jongwon atau anak buah Direktur Min. Informasi keberadaan Dusik dan keluarganya pun langsung diketahui oleh Direktur Min. Ia pun mengirim beberapa pasukan untuk mengepung rumah Dusik hingga akhirnya Dusik ditangkap sementara Mihyun berhasil kabur bersama Bongsok. Ia mengekang Bongsok dan tidak memperbolehkannya untuk menunjukkan kekuatannya kepada siapapun karena ia tak ingin Bongsok berakhir seperti Dusik yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Scene lalu beralih pada cerita kehidupan Juwon dan Ji-hee. Saat itu keduanya sudah menikah dan belum memiliki anak. Untuk kalian yang tidak ingat Juwon ini siapa, Juwon adalah ayahnya Hisu. Juwon yang melanjutkan hidup sebagai PNS merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Ia pun menyampaikan hal
itu kepada Ji-hee dan Ji-hee berkata bahwa ia akan selalu mendukung apapun yang Ju-won inginkan. Tak disangka Direktur Min menemui Ju-won di kantornya dan menawarkan pekerjaan sebagai anggota keamanan negara. Ju-won yang sudah rindu dengan dunia pertarungan akhirnya setuju bergabung dengan Direktur Min. Ia pun dikirim dalam sebuah misi untuk menangkap mata-mata dari Korea Utara. Bersama pasukan militer negara, mereka menelusuri jejak mata-mata selama berhari-hari. Karena kesulitan, Direktur Min pun mengutus si kepala sekolah karena ia memiliki kemampuan penyelidikan yang sangat baik. Setelah diselidiki, si kepala sekolah berkata bahwa mata-mata dari Korea Utara adalah manusia supranatural seperti Ju-won. Dan benar saja, mata-mata itu pun menarik para pasukan ke sebuah bukit batu dan ia pun melumpuhkan para pasukan dengan mendorong batu-batu dari atas. Ju-won pun mengejar si mata-mata dan mereka berduel satu sama lain. Sayangnya Ju-won gagal menahan mata-mata itu dan ia juga gagal melindungi para pasukan militer. Ju-won akhirnya pulang ke rumah dengan rasa kekecewaan. Namun untung saja Ji-hee selalu berada di sana untuk menenangkannya. Beberapa hari kemudian Ju-won diperkenalkan dengan para anggota Black Team yang dibentuk oleh Direktur Min. Di antaranya adalah Jin-chon si manusia listrik dan Naju. Singkat cerita, Ji-hee akhirnya hamil dan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Jang Hee-soo. Kebahagiaan keluarga itu pun semakin lengkap dengan kehadiran Hee-soo di tengah-tengah mereka. Namun kebahagiaan itu seketika sirna saat Ju-won mendapatkan kabar tentang kecelakaan yang telah merenggut nyawa istrinya dan hanya Hee-soo yang dapat diselamatkan. Dari sinilah Ju-won bersyukur saat mengetahui Hee-soo selamat karena memiliki keistimewaan sama seperti dirinya. Namun di saat yang sama, Ju-won harus menelan kepedihan karena ia telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai. 나왔어. Scene lalu beralih memperlihatkan masa lalu kehidupan keluarga Lee Kang-hun. Kang-hun terlahir dari seorang ibu bernama Shin dan seorang ayah bernama Lee Jae-man. Lee Jae-man dikenal memiliki keterbatasan mental, namun tubuhnya sangatlah kuat dan ia juga bisa bergerak dengan sangat cepat. Karena keterbatasan mental yang ia miliki, Jae-man tidak dituntut bekerja oleh istrinya yaitu Shin. Sehari-harinya, ia hanya ditugaskan membawa barang-barang dagangan serta menjemput dan mengantar Kang-hun bersekolah. Meskipun dengan segala kekurangannya, Jae-man selalu melakukan yang terbaik untuk Kang-hun. Ia sangat menyayangi Kang-hun sampai tak pernah terlambat untuk menjemputnya. Pada masa itu, wilayah tempat usaha Shin terancam akan digusur. Para pedagang yang ada di sana meminta bantuan Jae-man untuk memimpin unjuk rasa, namun Shin dengan cepat menolaknya. Rupanya Shin melakukan hal itu karena ia tak ingin suaminya dipenjara untuk yang kedua kalinya. Jadi saat Kang-hun masih bayi, Jae-man pernah menghajar seorang pria yang berani menyakiti istrinya. Karena tak bisa mengendalikan kekuatannya, Jae-man menghajar pria itu sampai koma hingga ia pun ditangkap dan akhirnya dipenjara. Tepat saat penangkapan itu, mobil usaha keluarga Kang-hun terbakar sehingga Kang-hun yang masih berada di dalam mendapatkan luka bakar yang serius. Barulah setelah beberapa tahun Jae-man dibebaskan dari penjara dan kini Shin berusaha sekuat tenaga untuk menahan Jae-man mengeluarkan kekuatannya agar ia tidak terlibat dalam masalah apapun. Di waktu yang sama, Ju-won juga berjuang menjadi single parent untuk Hee-soo. Meskipun masih banyak kekurangan, namun Ju-won selalu mengusahakan yang terbaik demi putrinya itu. Bahkan jika sewaktu-waktu Ju-won harus bekerja lembur, ia akan menyewakan seorang babysitter untuk menemani Hee-soo. Singkat cerita, hari demonstrasi di lingkungan usaha Shin akhirnya dimulai. Shin dan para pedagang yang ada di sekitar tempat itu berusaha memperjuangkan wilayah mereka. Walaupun harus berhadapan dengan pihak kepolisian, Shin yang mengkhawatirkan Jae-man sengaja menyuruhnya untuk segera menjemput Kang-hun dan berdiam di dalam rumah. Hari semakin malam dan kondisi demo semakin tidak kondusif. Polisi sengaja mengarahkan beberapa orang untuk memukul dan juga menangkap para demonstran. Bertepatan dengan momen itu, Jae-man berpamitan pada Kang-hun untuk pergi menjemput ibunya dan ia berjanji akan segera kembali. Mendapati sang istri diseret ke dalam mobil polisi, Jae-man langsung emosi dan menyerang semua polisi yang ada di sana. Agensi Keamanan Negara langsung diinformasikan dan Direktur Min segera mengerahkan Ju-won untuk menangkap Jae-man. Sesampainya di lokasi, Ju-won diarahkan untuk mencari Jae-man yang saat itu berada di dalam saluran air bawah tanah.
Setelah bertemu Jaeman seperti terus menghindari Juwon karena ia sebenarnya sedang mencari jalan keluar. Juwon yang tidak mengerti pun langsung menahan kaki Jaeman dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara itu di luar ada seorang ibu yang panik karena anaknya yang bernama Sungho tiba-tiba saja menghilang. Perkelahian di antara Jaeman dan Juwon masih terus berlangsung dan bisa dibilang di sini mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Lalu perkelahian itu pun tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar suara anak yang meminta tolong. Karena hal itu keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan Sungho. Setelah berhasil, Juwon menyuruh Jaeman untuk segera pergi karena menurutnya Jaeman bukanlah orang yang jahat. Alasan Jaeman terburu-buru pulang adalah karena ia sudah berjanji pulang tepat waktu kepada Kang Hun. Dan apapun yang terjadi, Jaeman tak ingin mengecewakan Kang Hun untuk yang kedua kalinya. Saat Direktur Min, Juwon dan beberapa polisi menyusul ke rumah Jaeman, Direktur Min dikejutkan dengan kekuatan Kang Hun yang diturunkan dari ayahnya. Hal itu pun membuat Juwon khawatir kepada Hisu dan berpikir bahwa Direktur Min pasti akan melakukan sesuatu kepada anak-anak para manusia supranatural. Alhasil, tak butuh waktu lama, Juwon langsung mengemasi barang-barangnya dan mengajak Hisu untuk segera pindah ke tempat yang lain. Jadi itulah latar belakang kehidupan keluarga Hisu, Bongsok dan Kang Hun hingga kini ketiga anak istimewa itu akhirnya dipertemukan. Informasi tentang kekuatan yang diturunkan kepada anak-anak manusia supranatural juga dibenarkan oleh si kepala sekolah. Karena ternyata ia berada di lokasi kecelakaan ibu Hisu, namun ia tidak menyelamatkannya untuk melihat bagaimana kekuatan Hisu. Begitupun dengan Bongsok yang ia lihat diikat dan digendong oleh ibunya. Kembali ke masa sekarang, video Kang Hun dan Hisu menjadi perbincangan di media massa. Hal itu pun juga dilihat oleh ibu Bongsok dan ayah Hisu, hingga mereka pun khawatir dan mencoba melakukan sesuatu. Di aula olahraga, Kisu terlihat memperhatikan tempat kecelakaan kemarin dan ia merasa seperti ada sesuatu yang janggal. Ia seolah dibawa melihat ke masa lalunya saat ia meringis kesakitan, namun Pak Yun tidak melakukan apapun. Di waktu yang sama, Hisu berterima kasih kepada Kang Hun karena sudah menyelamatkannya. Mereka sempat berbincang sebentar hingga terungkap bahwa Kang Hun telah direkrut menjadi bagian agensi keamanan negara sejak ia masih duduk di bangku SMP. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Pak Kepala Sekolah dan setelah lulus SMA nanti Kang Hun akan mulai bertugas. Pastinya semua itu tanpa sepengetahuan orang tua Kang Hun karena jika mereka tahu mereka mungkin saja tidak akan mengizinkannya. SMA Jongwon semakin mencurigakan, mulai dari satpam, guru, murid hingga tukang sapunya patut dicurigai. Kecurigaan itu pun juga dirasakan oleh para orang tua murid. Malam itu ibu Bongsok dan ayah Hisu sengaja datang ke sekolah untuk mencari tahu informasi tentang SMA Jongwon. Hisu dan Bongsok yang sudah pulang sekolah tidak tahu tentang kedatangan orang tua mereka. Keduanya pun naik bis Gedo bersama-sama dan saat itu Gedo memberitahu mereka kalau ia dulu juga bersekolah di SMA Jongwon. Setelah Hisu dan Bongsok, ada seorang penumpang yang tampak mencurigakan. Ia sepertinya kiriman dari Korea Utara karena sejak masuk ke dalam bis ia terus memperhatikan Bongsok dan juga Hisu. Sesampainya di sekolah, Mihyun bergegas menemui Pak Choi untuk meminta keterangan sementara Juwon berpapasan dengan Pak Yun. Setelah itu Pak Yun bergegas ke ruangan kepala sekolah karena di sana terdapat layar yang menampilkan CCTV di seluruh sekolah. Namun tentu saja dengan kekuatan dan pengalaman sebagai agen, Mihyun dan Juwon bisa dengan mudah mengetahui letak CCTV tersebut. Sementara di waktu yang sama, beberapa orang Korea Utara mulai bersiap melakukan tugas mereka, yaitu untuk membantai orang-orang supranatural di Korea Selatan. Kembali ke bis Gedo, ia yang sudah curiga akhirnya berusaha menyelamatkan Bongsok dan Hisu dari Korea Utara itu, dan ia pun segera membawa bis ke kantor polisi terdekat. Sesampainya di kantor polisi, semua penumpang diturunkan satu persatu. Namun Gedo terkejut ketika melihat agen korup itu tiba-tiba saja menghilang. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback masa lalu Pak Choi tepat 10 tahun yang lalu. Ia melamar menjadi Black Agent atau agen rahasia pada Direktur Min. Dengan latar belakang militer, Pak Choi mempunyai niat besar untuk membantu negara sama seperti seorang agen rahasia yang pernah menyelamatkan nyawanya. Lalu di sini agen rahasia yang dimaksud oleh Pak Choi adalah Jang Juwon, di mana saat misi penangkapan mata-mata korut, Juwon menyelamatkan begitu banyak anggota militer termasuk Pak Choi itu sendiri. Setelah mengetahui konsekuensinya, Pak
Pak Choi akhirnya ditugaskan menjadi seorang guru di SMA Jongwon untuk mencari dan melatih anak-anak berkekuatan supranatural. Saat itu anak supranatural yang pertama kali ia temui adalah John Gedo, yaitu anak si manusia listrik. Karena ini adalah pengalaman pertamanya, Pak Choi berusaha keras melatih dan menguji kekuatan Gedo. Sayangnya, ekspektasi Pak Choi tidak sesuai dengan realita karena ternyata Gedo tidak cukup tangguh seperti ayahnya. Akibat kelemahan itu, Pak Kepala Sekolah pun menguji kekuatan Gedo dan menyuruh beberapa siswa untuk menghajarnya dengan harapan Gedo mungkin saja akan mengeluarkan kekuatannya itu jika nyawanya terancam. Pak Choi bersikeras menentang hal itu karena ia tahu Gedo tak akan sanggup. Sesuai dugaan Pak Choi, Gedo tidak berbuat apapun dan tidak memenuhi standar sebagai manusia supranatural. Oleh sebab itulah Gedo tidak meneruskan tesnya dan ia pun diarahkan ke bidang pekerjaan yang lain. Di tahun berikutnya Pak Choi bertemu dengan anak supranatural selanjutnya. Ia adalah putrinya Naju yang bernama Si-eun. Berbeda dengan Gedo, Si-eun ternyata memenuhi standar sebagai anak supranatural. Kemampuannya diturunkan dari sang ibu, di mana ia sangat ahli dalam bidang olahraga dan memiliki kemampuan penglihatan sinar X. Dengan kata lain, Si-eun bisa melihat sesuatu meskipun tertutupi oleh tembok atau kayu mirip seperti ibunya. Naju rupanya khawatir dengan kekuatan yang dimiliki oleh Si-eun. Ada salah satu scene di mana Naju menyuruh Si-eun untuk mengatakan kepada Pak Choi kalau dia sedang sakit dan ia berjanji akan mengurus semuanya. Karena setelah mengatakan hal itu, Si-eun tiba-tiba meninggal saat jam olahraga dengan diagnosis penyakit kanker. Dan kejadian itu tentu saja membuat Pak Choi sangat terpukul dan sangat bersedih. Setelah itu tahun berganti tahun, ada banyak siswa yang datang dan pergi, namun belum ada satupun dari mereka yang memenuhi standar manusia supranatural. Kembali ke masa sekarang, Ju-won dan Mi-hyun yang berada di sekolah akhirnya bertemu di ruangan Pak Choi. Karena tak ingin membuat Pak Choi curiga, Mi-hyun memilih untuk pergi, namun sebelum itu ia tak lupa memberitahu Ju-won tentang CCTV di ruangan itu dan meninggalkan handphonenya untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Di sisi lain, Pak Yun dipergoki oleh si tukang sapu yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Siapa sangka tukang sapu itu ternyata adalah salah satu agen dari Korea Utara dan ia pun tak segan-segan langsung membunuh Pak Yun. Kini ia menggantikan posisi Pak Yun untuk mengawasi lingkungan sekolah melalui layar CCTV. Ia tahu betul saat ini di dalam sekolah ada beberapa agen Korea Selatan dan tentu saja tugas agen Korut adalah membunuh mereka semua. Ia pun langsung menghubungi beberapa rekannya yang sudah menunggu di luar sekolah dan mereka semua diinstruksikan untuk masuk ke beberapa titik tempat para target saat ini berada. Tak lama kemudian Mi-hyun pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena memiliki pengalaman sebagai agen, Mi-hyun curiga dengan identitas si tukang sapu. Dan benar saja ia pun melihat mayat Pak Yun yang sudah disembunyikan. Di waktu yang sama, Bong Sok dan Hisu yang sudah keluar dari bis bergegas ke pusat latihan. Karena itu Hisu harus segera berlatih olahraga. Sesampai di tempat itu, Hisu langsung bersiap-siap. Sementara Bong Sok akan keluar sebentar untuk membeli beberapa minuman. Tak disangka, agen Korut yang tadi berada di bis ternyata juga mengikuti mereka berdua. Agen bernama Jung Jun-ha itu pun masuk ke pusat pelatihan saat Hisu sedang berlatih. Tanpa membuang waktu, Jung menguji kekuatan Hisu dengan cara mendorongnya dari atas. Dengan cara itulah Jung akhirnya mengetahui kekuatan Hisu, yaitu regenerasi. Masih belum merasa puas, Jung membawa Hisu terbang lebih tinggi dan bersiap menjatuhkannya. Untung saja saat itu Bong Sok dapat mendengar suara teriakan Hisu, sehingga ia pun memberanikan dirinya untuk terbang melewati jendela demi bisa menyelamatkan Hisu sang pujaan hati, dan film pun bersambung.